Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Praktikum Fitokimia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai portofolio metode ekstraksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sekar Larasati, kemudian ada saya sendiri Delvi Fitri Ramadhani, kemudian ada Naimatul Nur Anissa dan juga Dinda Anissa Rosanti Dewi. Dari resume yang kami dapat yaitu metode ekstraksi cair-cair atau ECC dengan tujuan untuk memisahkan satu komponen bahan atau lebih dari satu campuran pelarut, serta didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Vaksinasi dilakukan untuk memisahkan kandungan metabolit sekunder berdasarkan sifat kepolarannya. Ekstrak etanol daun herbal cipluan Pisalis anggulat L divaksinasi menggunakan 3 macam pelarut yang memiliki perbedaan kepolaran. Pemilihan pelarut dengan kepolaran bertingkat bertujuan agar terjadi pengelompokan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Adapun pelarut yang digunakan pada proses vaksinasi daun herbal ciplukan Pisalis anggulat L yaitu N-heksan etil asetat dan air. Selanjutnya, tujuan vaksinasi adalah untuk memisahkan senyawa dengan sifat kepolaran yang berbeda pada ekstrak agar dapat tersari dengan pelarut yang sesuai dengan sifatnya. Vaksinasi dilakukan dengan metode partisi cair-cair yang diawali dari pelarut nonpolar ke pelarut yang polar yaitu N-heksan digunakan untuk menyaring senyawa-senyawa yang nonpolar, klorofrom dan etil asetat untuk menyaring senyawa yang bersifat semipolar, dan etanol air digunakan untuk menyaring senyawa yang polar. Dari hasil vaksinasi diperoleh 6 rendemen dari tiap fraksi berturut-turut, 1,15% pada fraksi N-heksan, 0,98% pada fraksi klorofrom, 1,26% pada fraksi etil asetat dan 1,68% pada fraksi etanol air. Bahan yang digunakan adalah herbal cipluan atau Pisalis angulata L yang merupakan tanaman yang tumbuh liar dan termasuk tumbuhan terung-terungan. Cipluan biasanya digunakan sebagai obat radang saluran nafas atau bronkitis, godongan, herpes zoster, hipertensi, diabetes mellitus, dan daunnya bisa digunakan untuk menyembuhkan bisul dan borok. Namun dalam praktikum digunakan herbal meniran atau Phyllanthus niruri yang merupakan tumbuhan yang sudah sejak lama digunakan sebagai ramuan obat seperti untuk mengatasi batu ginjal, meredakan nyeri, membantu mengobati diabetes, malaria, dan hepatitis B. Herbal ciplukan atau Pisalis angulata L merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai obat tradisional dengan kandungan terbanyak senyawa flavonoid. Golongan jenis flavonoid dalam jaringan tumbuhan yang didasarkan pada sifat kelarutan dan reaksi warna meliputi antosianin, proantosianin, flavonol, flavon glikoflavon, biflavonol, kalkon dan auron, flavon dan isoflavon. Dari hasil praktikum yang didapatkan di dalam video dan juga dari data hasil yang diberikan, maka diperoleh ekstraksi cipluan menggunakan etanol dengan metode maserasi sebanyak 9,9438 gram, metode sokletasi sebanyak 7,4423 gram, metode perkolasi sebanyak 7,0551 gram, sedangkan hasil rendemen dari metode maserasi sebanyak 10,07%, metode sokletasi sebanyak 14,86%, sebanyak 13,74%. Hasil rendemen yang paling tinggi terdapat pada rendemen ekstrak sokletasi. Hal ini dikarenakan metode sokletasi adalah proses ekstraksi yang kontinu dan sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga rendemen yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan perkolasi dan maserasi. Berdasarkan Kemenkes RI 2010, herbal cipluan mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,86%, dihitung sebagai
quercetin, ekstrak herbal cipluan memiliki rendemen tidak kurang dari 9,6% dan mengandung flavonoid total tidak kurang dari 3,54% dihitung dari quercetin. Faktor yang mempengaruhi penguapan adalah suhu, waktu, kelembapan, cara penguapan, dan kontrasi. Kami akan menjelaskan kenapa suhu bisa mempengaruhi pemekatan, yaitu karena makin tinggi suhu, makin cepat penguapan. Suhu juga berperan terhadap kerusakan bahan yang diuapkan. Banyak glikosida dan alkaloid terurai pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Maka dari itu, pengaturan suhu sangat penting agar penguapan dapat berjalan cepat dan kemungkinan terjadinya perubahan dapat ditekan sekecil mungkin. Dari ketiga fraksi tersebut, yang mengandung senyawa saponin adalah fraksi etil asetat dan fraksi aquades. Dari hasil pengujian uji tabung dilakukan pengujian kembali menggunakan prosedur uji dengan metode kromatografi lapis tipis dilakukan untuk lebih memastikan hasil yang didapat dari uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan fraksi ekstrak akar tebu hitam atau Saccharum officinarum L positif mengandung saponin. Kemudian fraksi dilanjutkan pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan dilihat di bawah di sinar UV 254. Hasil positif saponin dipisahkan dengan metode KLT menggunakan penggeraknya klorofrom, metanol, air, dan dilihat di bawah sinar UV 254. Hasil KLT dari fraksi etil asetat diperoleh bercak noda berwarna hijau dengan RF 0,1 dan fraksi aquades dengan RF 0,62, sedangkan RF baku pembanding saponin murni yang didapat saat penelitian yaitu 0,69. Jadi dari hasil saponin menunjukkan positif karena terdapat busa yang bertahan cukup lama dan nilai RF sampel dan dengan sampel baku pembanding mempunyai nilai yang hampir sama, sehingga fraksi etil asetat dan fraksi aquades dari ekstrak akar tebu hitam bisa dikatakan mengandung sapon. Dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil praktikum yang didapat dalam video mengenai ekstraksi cipluan dengan menggunakan etanol 95%, metode sokletasi lebih banyak menghasilkan hasil rendemen dibandingkan metode maserasi dan perkolasi. Dengan hasil rendemen pada metode maserasi itu didapatkan 10,07%, sedangkan sokletasi sebanyak 14,86%, serta perkolasi sebanyak 13,74%. Dari hasil fraksinasi diperoleh 6 rendemen dari tiap fraksi berturut-turut. 1,15% pada fraksi N-heksan, 0,98% pada fraksi kloroform, 1,26% pada fraksi etil asetat, dan 1,68% pada fraksi etanol air. Sedangkan berdasarkan Kemenkes RI, herbar cipluan mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,86% dihitung sebagai quercetin. Ekstrak herbal cipluan memiliki rendemen tidak kurang dari 9,6% dan mengandung flavonoid total tidak kurang dari 3,54% dihitung sebagai quercetin. Hal ini dipengaruhi oleh suhu, waktu, kelembapan, cara penguapan, dan konsentrasi. Karena makin tinggi suhu, makin cepat penguapan. Suhu juga berperan terhadap kerusakan bahan yang diuapkan. Banyak glikosida dan alkaloid terurai pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Maka dari itu, pengaturan suhu sangat penting agar penguapan dapat berjalan cepat dan kemungkinan terjadinya perubahan dapat ditekan sekecil mungkin. Sedangkan hasil yang didapatkan dari batang tebu hitam, yaitu hasil positif saponin, dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan fase geraknya yaitu kloroform, metanol, air, dan dilihat di bawah sinar UV 254. Hasil KLT ini dari fraksi etil asetat diperoleh bercak noda berwarna hijau dengan RF 0,61 dan fraksi aquades dengan RF 0,62. Sedangkan RF baku pembanding saponin murni yang
yang didapat saat penelitian yaitu 0,69. Sekian hasil presentasi tentang metode ekstraksi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.